Permainan sepak bola adalah permainan bola besar yang terdiri dari dua tim, di mana setiap timnya beranggotakan 11 orang. Tujuan dari permainan sepak bola ini adalah mencetak gol ke gawang lawan dan menang. Sejarah dari permainan sepak bola terjadi di Cina sekitar abad ke-3 dan 2 sebelum Masehi dengan nama permainan cuju, di mana cuju dimainkan dengan bentuk bola bundar di atas bidang tanah persegi. Banyak juga negara-negara seperti Yunani kuno dan Roma yang mengklaim bahwa kehadiran sepak bola diawali dari negara mereka sendiri. Banyak cerita yang diakui permainan sepak bola populer pada abad ke-12, di mana pada abad ini sepak bola dimainkan di padang rumput dan jalanan Inggris. Lalu bermunculanlah klub sepak bola, tetapi kehadiran klub sepak bola yang diyakini ada sejak abad ke-15 tanpa status resmi. Klub sepak bola yang pertama hadir di muka bumi. Sejarawan Inggris mempercayai bahwa terdapat klub profesional yang dibentuk di Inggris pada tahun 1862. Namanya Klub Inggris Notts County. Setahun kemudian, pada tahun 1863, sepak bola modern hadir dan terbentuklah Asosiasi Sepak Bola Inggris. Tahun itu, pada tahun 1883, dilangsungkanlah turnamen internasional pertama yang melibatkan 4 negara, yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Sepak bola pun perlahan menyebar ke negara-negara di Eropa. Pertandingan pertama yang dilangsungkan di Eropa yaitu di Argentina pada tahun 1867. Tepatnya pada tanggal 21 Mei 1904, Federation International Football Association atau yang biasa kita kenal dengan FIFA didirikan, ditandatangani oleh 7 negara yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan juga Swiss. Dalam perkembangannya, sepak bola semakin digandrungi oleh banyak orang di berbagai negara. Digandrunginya olahraga sepak bola ini diperkuat dengan dimasukkannya sebagai olahraga resmi dalam Olimpiade pada tahun 1908. Piala Dunia yang dilaksanakan pertama pada tahun 1930 semakin memperkuat olahraga yang sangat populer di kancah internasional ini. Pada tahun 1996, sepak bola wanita ditambahkan untuk pertama kalinya. Setelah membahas panjang lebar mengenai sejarah permainan sepak bola, bagaimana dengan peraturan-peraturan yang ada? Yang pertama, ada peraturan mengenai gol yang sah. Peraturan ini dimaksudkan untuk memenangkan pertandingan bola harus masuk ke gawang lawan. Setiap tendangan yang mengarah ke gawang lawan harus diakhiri dengan melewati garis agar bisa menjadi gol yang sah. Dan juga, gol dapat dicetak dengan bagian tubuh manapun selain dari tangan atau lengan hingga ke bahu. Dan orang yang bisa menyentuh bola menggunakan tangannya hanyalah kiper. Ada peraturan mengenai waktu permainan. Secara garis besar, waktu pertandingan yang digunakan adalah 90 menit lamanya. Selama pertandingan dilangsungkan akan dibagi menjadi 2 bagian, 45 menit setiap bagiannya, yang akan mengambil waktu 15 menit untuk melanjutkan permainan kedua yang sama banyaknya, yaitu 45 menit. Bagaimana dengan permainan yang berakhir imbang atau seri? Jika permainan berakhir imbang atau seri selama 90 menit itu, maka akan dilakukan adu penalti untuk menentukan pemenang, di mana penalti ini sendiri dilakukan dalam kotak penalti dengan menendang bola ke arah gawang. Ketiga, peraturan mengenai jumlah pemain. Seperti yang tertera pada pengertian permainan sepak bola tadi, jumlah pemain dalam setiap tim sebanyak 11 pemain, di mana 10 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang. Dan setiap tim dapat menyediakan 7 pemain pengganti. Bagaimana peraturan pergantian pemain yang dilakukan? Nah, pergantian pemain ini dapat dilakukan kapan saja dalam pertandingan, dan masing-masing tim memiliki 3 kesempatan untuk pergantian pemain per sisi. Selain itu, para pemain juga harus menggunakan peralatan untuk melindungi bagian tubuh mereka, seperti sepatu bola,
lalu ada bantalan tulang kering, lalu ada jersey yang serasi. Dan juga penjaga gawang diharuskan untuk menggunakan sarung tangan empuk agar tidak terluka ketika akan menangkap bola. Nah, di dalam satu tim itu akan ditunjuk satu kapten, di mana nanti kaptennya akan menggunakan karet kapten. Bola yang digunakan dalam permainan juga telah diatur, di mana lingkaran harus memiliki ukuran lingkar 58 sampai 61 cm. Bagaimana dengan peraturan wasit dan pemberian kartu? Kan ada tuh kartu merah, kartu kuning di dalam pertandingan. Nah, kalau yang peraturan yang satu ini, di setiap pertandingan harus menyertakan satu wasit dan 2 asisten wasit, yang biasa kita kenal dengan hakim garis. Apa sih tugasnya wasit itu? Tugasnya wasit itu bertindak sebagai penjaga waktu dan membuat keputusan apapun yang mungkin perlu dibuat, seperti pelanggaran, tendangan bebas, lemparan ke dalam, penalti, dan ditambahkan tepat waktu di akhir setiap babak. Wasit juga dapat berkonsultasi dengan asisten wasitnya kapan saja dalam pertandingan mengenai keputusan. Tugas asisten wasit untuk menentukan offside dalam pertandingan, melempar ke dalam untuk salah satu tim, dan juga membantu wasit dalam semua proses pengambilan keputusan jika sesuai. Untuk pelanggaran, jika seorang pemain melakukan pelanggaran, dapat diganjar dengan kartu kuning atau kartu merah, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Keputusan yang satu ini biasanya dilakukan atas dasar kebijakan wasit. Kedua kartu itu memiliki arti yang berbeda, di mana kuning sebagai tanda peringatan, sedangkan kartu merah hukuman untuk pemain yang melakukan pelanggaran berat. Biasanya ditandai dengan keluarnya pemain dari lapangan hijau. Kalau kena kartu merah, jadinya gimana? Nah, kerugian bagi tim ketika terdapat salah satu pemain yang diganjar kartu merah. Karena secara tidak langsung mereka kehilangan satu pemain. Ukuran lapangannya gimana nih? Kan kita harus tahu tuh ukuran lapangan yang dipakai itu gimana aja sih. Nah, ukuran lapangan sendiri itu tergantung dengan permainan bola yang dipakai. Ya. Kalau dalam permainan sepak bola, lapangan harus terbuat dari rumput buatan atau alami, di mana semua wilayah di dalam garis putih pada lapangan adalah area pertandingan. Sepak bola berbentuk persegi dan memiliki 4 sisi, diantaranya sisi kanan dan kiri yang disebut dengan garis lapangan. Sedangkan sisi lainnya yaitu lebar lapangan disebut dengan garis gawang. Sebenarnya ukuran lapangan ini diperbolehkan bervariasi. Namun menurut aturan FIFA, mereka menerapkan standar lapangan sepak bola internasional, yaitu dengan panjang 100 sampai 110 meter dengan lebarnya 64 sampai 75 meter. Lingkar tengah pada bagian tengah lapangan memiliki radius 9,15 meter. Sedangkan ukuran kotak penaltinya 40,3 dikali 16,5 meter. Nah, di dalam lapangan itu terdapat 2 gawang yang dijaga oleh masing-masing kiper dari setiap tim, di mana gawang itu sendiri terdiri dari bingkai berukuran tinggi 8 kaki dan lebar 8 meter. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian teknik dasar permainan sepak bola. Dalam permainan sepak bola tentu saja dibutuhkan oleh setiap anggota tim, yaitu sebuah teknik. Karena teknik sepak bola yang dipakai itu akan berpengaruh besar terhadap kemenangan tim. Jadi, apa aja sih teknik-tekniknya itu? Yang pertama, ada teknik dasar mengoper bola atau passing. Teknik passing ini ada satu hal yang dikenal sebagai keterampilan akurasi passing. Akurasi ini merupakan operan yang mengacu pada kemampuan pemain menggunakan kedua kaki untuk mengirim bola ke tujuan yang diinginkan pemain. Bisa berarti mengirim bola langsung ke kaki rekan satu tim, atau mengirimkan umpan terobosan lambung, atau juga mengumpan dan memainkan bola secara akurat di depan gawang. Nah, di passing ini atau di teknik operan ini terdapat beberapa teknik lagi nih yang bisa kita gunakan ketika kita ikut dalam pertandingan atau saat kita bermain
sepak bola di lapangan. Yang pertama ada inside of the foot or push pass, yaitu kaki bagian dalam. Di sini teknik passing dengan kaki bagian dalam ini memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dan cocok untuk dipakai operan jarak pendek. Nah, lalu yang kedua ada outside of the foot, yaitu kaki bagian luar. Kalau tipe passing yang satu ini, kita perlu sering latihan agar akurasinya tepat, karena emang sedikit lebih susah daripada jenis passing yang pertama atau kaki bagian dalam tadi. Kelebihan dari passing ini apa sih? Nah, kelebihan dari passing ini adalah bisa dipakai sebagai passing tipuan agar bola tidak direbut oleh tim lawan. Selanjutnya ada in-step drive. Kalau teknik passing in-step drive ini dipakai untuk passing jarak jauh. Bagaimana? Nah, posisi tendangan itu harus berada di bagian tengah agak ke bawah sehingga bola bisa mencapai target yang jauh. Yang keempat, ada chip pass. Ini yang bagian terakhir nih. Ini teknik terakhir yang kita kenal dengan chip pass. Bagaimana dengan teknik yang satu ini? Nah, kalau teknik yang satu ini dipakai untuk dapat mencapai titik umpan yang terhadang oleh lawan dengan melambungkan bola. Biasanya dipakai untuk jarak pendek maupun jangka pendek. Hanya saja, jarak antara kita dengan lawan harus agak jauh, biar bola itu nggak berhenti di lawan, jadinya nggak kebobolan deh. Setelah teknik pertama adalah passing atau operan, yang kedua kita ada teknik dasar menghentikan bola atau menerima bola. Bagaimana? Apa saja teknik-tekniknya? Yang pertama, menggunakan kaki bagian bawah atau telapak kaki. Nah, teknik yang pertama ini menggunakan telapak kaki, dan ketika bola akan sampai, gerakannya seperti menginjak bola dengan kaki yang sedikit terangkat dan lutut tertekuk. Pastikan untuk mata kita tetap fokus pada bola. Yang kedua, menggunakan kaki bagian dalam. Kalau yang satu ini, kita bisa pakai saat kita akan melakukan operan bola maupun menghentikan bola. Nah, bagaimana caranya? Saat bola mau sampai, kaki juga bergerak mengikuti arah gerakan bola agar bola tidak terpantul dan bisa mendarat dengan sempurna. Yang ketiga, ada menahan bola dengan kaki bagian luar. Sama seperti kaki bagian dalam tadi, selain di operan, dia juga dipakai untuk menghentikan atau menahan bola. Sama seperti operan tadi juga, ini sedikit lebih sulit daripada yang kaki bagian dalam tadi, namun lebih efektif dari segi kecepatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dribbling bola. Nah, kalau dalam basket kan ada juga tuh dibahas dribbling, tapi dribbling yang dipakai di dalam permainan sepak bola ini berbeda dengan dribbling yang ada di basket. Dari cara bermainnya saja sudah berbeda ya. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai dribbling dengan menggunakan sisi kaki bagian dalam. Caranya, dengan menyentuh bola dengan sisi kaki bagian dalam dan posisi kaki adalah tegak lurus terhadap bola. Kemudian, bola ditendang pelan guna mempertahankan kontrol bola. Jangan lupa, pusatkan kekuatan tendangan pada bagian tengah bola sehingga memudahkan dalam mengontrol bola. Yang kedua ada dribbling dengan sisi kaki bagian luar. Keterampilan mengontrol bola ini digunakan ketika pemain yang menguasai bola sedang berlari dan mendorong bola sehingga bisa mempertahankan bola tersebut tetap berada di sisi luar kaki. Yang terakhir, ada dribbling menggunakan kura-kura kaki. Teknik yang ini dibilang lebih enak dan bisa dipakai untuk dribbling dengan kecepatan tinggi atau dengan lari. Nah, teknik yang keempat itu ada teknik mengontrol bola. Teknik mengontrol bola ini berkaitan dengan pengendalian bola yang berkaitan dengan penguasaan seluruh bagian tubuh, terkecuali tangan, dalam memainkan dan mengatur keberadaan bola agar tetap stabil di antara bagian tubuh. Kontrol bola yang baik, seseorang dapat menerima operan dan melakukan operan baik lambung maupun datar. Yang terakhir, ada kontrol tubuh. Yang terakhir ini gak kalah penting nih, dimana kemampuan pemain menggerakkan tubuhnya dengan lancar saat pertandingan juga mengoptimalkan keseimbangan. Mengontrol tubuh saat pertandingan berkaitan dengan langkah yang tepat, lari yang seimbang, dan keseimbangan gravitasi ketika melakukan lompatan.
Setelah membahas beberapa hal mengenai sepak bola, kita juga harus mengetahui manfaat dari bermain sepak bola ini. Nah, ada nih beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari bermain sepak bola. Yang pertama, menambah kebugaran dan stamina. Mengapa dibilang demikian? Karena kita dengan bermain sepak bola, kita berlari, jalan kaki, bahkan menendang, dan hal-hal itu bisa meningkatkan stamina, meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan lemak tubuh, meningkatkan kekuatan dan tonus otot, meningkatkan kekuatan tulang, dan meningkatkan koordinasi. Yang kedua yaitu meningkatkan kerja tim dan sosial. Kenapa dibilang kerja tim dan sosial? Karena permainan sepak bola sendiri adalah permainan tim, yang dimana mengharuskan kita untuk meningkatkan kerjasama kita antara pemain agar kita bisa memenangkan pertandingan. Yang juga kerja tim dan sosial ini berkaitan dengan sifat kepemimpinan dan berteman baik dan dengan bermain sepak bola. Yang ketiga, baik untuk kesehatan mental. Nah, olahraga yang teratur dapat dianggap membantu memperbaiki masalah-masalah kesehatan mental seperti depresi dan stres, juga meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri, serta membantu mengurangi kecemasan. Yang keempat, baik untuk kognisi. Nah, permainan sepak bola ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fungsi kognitif otak seseorang. Mengapa demikian? Karena permainan sepak bola ini merupakan permainan strategis yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat. Sepak bola meningkatkan ketekunan, disiplin diri, dan konsentrasi. Yang terakhir nih, yang kelima, membantu problem solving anak. Nah, jika kita bermain sepak bola untuk anak-anak usia sekolah, ini dapat membantu membangun keterampilan pemecahan masalah yang kuat. Kenapa? Karena pemain harus bisa menyelesaikan masalah dengan rekan satu tim dan lawan mereka untuk menjadi yang teratas. Nah, mungkin segitu aja nih yang bisa kita bahas mengenai permainan sepak bola. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa mengerti secara garis besar bagaimana permainan sepak bola ini dengan baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian.